Pendidikan hadir bukanlah untuk mengalienasi peserta didiknya dari lingkungan sekitarnya, tetapi pendidikan hadir untuk membuat peserta didiknya lebih mencintai dan lebih dekat dengan dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitarnya. Hal itulah yang disampaikan oleh Kak Butet Manurung dalam talk show yang bertajuk Pendidikan yang Berkebudayaan. Aku sangat-sangat merekomendasikan kalian untuk turut mendengarkan talk show tersebut. Karena di talk show tersebut banyak sekali insight-insight baru yang aku dapatkan. Aku sertakan linknya di deskripsi ya. Ngomong-ngomong, Kak Butet Manurung adalah pendiri Sekolah Institute, yang merupakan lembaga pendidikan yang ditujukan untuk masyarakat adat. Kembali lagi menegaskan mengenai pendidikan bukan proses alienasi. Hal itulah yang menjadi dasar dari pembentukan misi Sekolah Institute. Salah satunya adalah mengembangkan pendidikan berbasis budaya dan persoalan masyarakat adat. Sekolah Institute mengingatkanku pada taman siswa. Sekolah yang didirikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Taman siswa ini sebenarnya adalah bentuk perlawanan dari sistem pendidikan yang diberikan Belanda kepada Indonesia di masa penjajahan kala itu. Pendidikan yang diberikan pemerintah Belanda seakan hanya alat untuk menciptakan tenaga kerja siap pakai, yang mana ujung-ujungnya hanya untuk menguntungkan pemerintah Belanda. Oleh sebab itu, pendidikan yang diberikan oleh taman siswa bertujuan untuk membentuk karakter siswanya yang sesuai dengan budaya bangsa, yang mana hal tersebut diwujudkan melalui asas Trikon, yaitu continue atau terus-menerus, konvergen, yaitu bersumber dari manapun, dan konsentris, yaitu disesuaikan dengan identitas dan konteks hidup masing-masing. Sekolah Institut dan Taman Siswa adalah dua lembaga pendidikan di era yang berbeda, namun sama-sama menekankan bahwa pendidikan harus berlandaskan budaya atau tatanan sosial. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Mansur Fakih, yaitu pendidikan sebagai proses pembebasan pada saat diselenggarakan tidak pernah terlepas dari struktur sosial. Maka dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, secara otonom perlu menentukan visi dan misi sesuai perkembangan formasi sosial, memperjelas keberpihakan, dan menerjemahkan semua itu dalam metodologi proses belajar. Namun sayangnya, masalah pendidikan di Indonesia hadir karena tidak lagi berlandaskan pada nilai-nilai atau formasi sosial tadi. Adanya sistem pendidikan massal, adanya sistem standarisasi menyebabkan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia yang luas dan kaya ini seakan hanya berlandaskan pada budaya yang ada di ibu kota. Hal inilah yang menjadikan pendidikan seakan mendorong proses alienasi masyarakat dari nilai-nilai budaya yang mereka anut. Oleh sebab itu, Kak Butet Manurung menegaskan agar kurikulum itu seharusnya tidak seragam, karena Indonesia beragam. Pendidikan yang datang kepada kelompok atau golongan masyarakat harusnya dapat menguatkan formasi sosialnya, tatanan budayanya, dan seperangkat pengetahuan yang mereka punya. Dan yang harus digarisbawahi adalah tidak ada satupun masyarakat adat, tidak ada satupun golongan atau kelompok masyarakat yang merupakan entitas kosong. Mereka adalah profesor di daerahnya masing-masing. Mereka memiliki seperangkat pengetahuan, dan ketika pendidikan datang kepada mereka, harusnya pendidikan menguatkan hal tersebut, bukannya justru mendorong proses alienasi dari nilai-nilai yang mereka punya. Dengan demikian, output dari pendidikan yang berbasis pada perkembangan formasi sosial dapat memberikan kemampuan bagi peserta didiknya
untuk menghadapi segala jenis perubahan zaman dan tantangan zaman. Peserta didik diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk menganalisis dan memilih resiko dari apapun yang mereka pilih.